إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ikhwa fillah, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mengkaji, mentadaburi ayat Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah sampai di ayat yang ke-147 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Al-haqqu min rabbika, dari Tuhanmu. Maka fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Di sini bukan menandakan bahwasanya ketika Allah Ta'ala memperingatkan kepada Nabi Muhammad, fala takunanna minal mumtarin, jangan menjadi orang yang ragu, lalu kita berpikir bahwasanya Nabi Muhammad ragu terhadap kebenaran. Tetapi peringatan dari Allah artinya Allah Ta'ala kadang memerintahkan manusia untuk beriman setelah iman mereka. Jadi istiqomah. Setelah baik kemudian diperingati lagi, maka artinya supaya istiqomah dalam kebaikan itu. Imam As-Sa'di mengatakan, hadzal haqq alladzi huwa ahaq an yusamma haqqan min kulli syai'. Jadi apa yang al-haqqu di situ? Di situ al-haq semua, segala sesuatu itu kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia ini ada kebenaran-kebenaran, pastinya itu kebenaran sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peradaban-peradaban, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia barat pun sebetulnya mereka ketika mendapatkan kebaikan atau mendapatkan peradaban teknologi atau yang lain, itu sebetulnya juga warisan dari muslimin gitu. Yang mana muslimin dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika lamma ishtamala alaihi minal matalib al-aliyah wal awamir al-hasanah wa tazkiyah nufus wa hathuha ala tahsil masalihiha. Artinya kebaikan itu murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ragu. Apabila kita ragu terhadap agama ini, maka kita tidak mendapatkan kebaikan. Maka dalam agama ini kita enggak boleh ragu sama sekali. La raiba fi. Ya jangan ragu. Kalau kita ragu, maka kita
hilang iman kita terhadap keislaman. Kadang musuh-musuh Islam tidak mengajak umat muslim keluar dari agama. Sementara muslimin ragu saja terhadap agamanya, maka itu sudah menjadi misi besar mereka. Jadi terhadap agama ini kita butuh yakin betul. Kalau kita ingin hidup kita hidup yang baik, hidup yang mendapatkan al-hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, maka ya kita harus belajar bagaimana Allah Ta'ala mengajari kebenaran itu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Di setiap umat itu punya wijhah, punya arah atau punya kiblat. Huwa muwalliha, dan setiap kiblat yang mereka pasang mereka menghadap ke sana. Nasrani mempunyai kiblatnya sendiri, Yahudi mempunyai kiblat sendiri, dan muslimin juga mempunyai kiblat sendiri. Tapi bukan berarti ketika Allah Ta'ala mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha, lalu Allah Ta'ala menganggap berarti yang lain juga kiblat-kiblat yang Allah Ta'ala ridhoi. Tidak. Tapi di sini Allah Ta'ala hanya mengkabarkan, memberikan kepada kita informasi bahwasanya selain muslimin pun juga mereka menganggap mempunyai kiblat. Tetapi kiblat yang sesungguhnya adalah al-haqqu mir rabbika, yaitu kiblat yang Allah Ta'ala tetapkan, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah. Huwa muwalliha. Fastabiqul khairat, maka berbuat kebaikanlah, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Banggalah dengan kiblat muslimin, ya. Hendaklah umat muslim semuanya bangga terhadap kiblatnya, bangga terhadap poros yang menjadi arah muslimin. Harus bangga terhadap itu. Kalimat fastabiqul khairat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fastabiqul khairat artinya if'alul khaira wastabaku fiha. Ya, berbuat kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi fastabiqul khairat itu artinya kita diperintahkan fastabiqu ilal khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dari tidak melakukan, berlomba untuk melakukan kebaikan. Kemudian fastabaku fiha, habis fastabiqu ilal khairat, kemudian fastabiqu fil khairat. Jadi pertama berlomba untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kalau sudah melakukan kebaikan, kita juga harus berlomba untuk istiqomah, berlomba untuk lebih banyak amalannya daripada yang lain. Karena dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil ibadah itu matlub. Al-amr fil ibadah matlub. Perintah untuk melakukan ibadah itu diminta dalam Islam, melakukan itu. Tapi kalau al-amr fi ghairil ibadah itu ghairu matlub atau itsar namanya. Jadi kalau di luar ibadah kita mendahulukan orang lain, itu namanya itsar. Ya, mendahulukan orang lain untuk hal dunia, itu boleh. Ya, kita tidak minum tapi kita kasihkan ke orang lain, itu boleh. Tapi kalau ibadah itu konsepnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Kita yang memulai dahulu untuk berbuat kebaikan. Contoh termudahnya ya menggapai untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Maka ini menjadi sebuah hukum kalau di kaidah usul fiqh, bahkan haram hukumnya kalau kita nyuruh orang lain mendapatkan fadilah sholat di depan. Karena konsepnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba untuk melakukan kebaikan dan berlomba-lomba untuk istiqomah mendapatkan keutamaan yang lebih besar lagi. Fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Ya, dimanapun kita berada, kita semuanya akan berkumpul untuk menghadap kiblat. Ya, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kamu berada, kamu akan menghadap satu kiblat.
dan dimanapun kamu akan berada, kamu juga akan kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang menganggap untuk di agama yang lain, tapi semuanya, ya apalagi muslimin, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan wa sayajma'ukumullahu jami'an yaumal qiyamah min ayyi maudhi'in kuntum fihi. Ya, dimanapun kita akan kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan, karena kita yakin kita semuanya dimanapun keberadaan kita dalam ibadah, kita akan kembali dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ta'ala mengatakan, berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dimanapun kalian keluar, maka hadapkanlah wajahmu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, arah ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ketika kita di dalam Masjidil Haram, maka arah kita adalah Ka'bah. Tapi ketika kita kharajta, kita keluar dari Masjidil Haram, kita di kota Mekah, maka kita menghadap arah Masjidil Haram. Ya, arahnya ke Masjidil Haram. Nanti ketika kita di ayat selanjutnya, ketika kita keluar, maka kita menghadap, ya, syatrah, ya, menghadap arah ke Mekah. Gitu. Jadi ketika kita di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram, maka kita menghadap Masjidil Haram. Ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika kamu keluar, maka kita menghadap Masjidil Haram. Ini menandakan bahwasanya dalam keadaan apapun dalam ibadah, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, kita diperintahkan dalam beribadah menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Ini dia. Dalam keadaan sholat wajib atau sunnah, dalam keadaan berkendara atau tidak. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat yang kita tidak memungkinkan untuk menghadap Ka'bah, ya, menghadap ke kiblat, maka kita, ya, melakukan semampu kita. Ya, wattaqullah fattaqullah mastata'tum. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa innahu lal haqqu mir rabbika, ya, wa innahu lal haqqu mir rabbika. Sesungguhnya ketika kamu keluar dari Masjidil Haram, kemudian menghadap Masjidil Haram, menghadap ke arah Masjidil Haram yang tadinya kamu menghadap Masjidil Aqsa, kemudian Allah Ta'ala perintahkan menghadap ke Masjidil Haram, itu adalah perintah dari Allah, dan itu adalah al-haqqu mir rabbika. Itu adalah kebenaran, kebaikan. Pasti ada hikmah yang besar ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menghadap Masjidil Haram yang tadinya kita menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena muslimin ketika itu dipertentangkan, ya, bahkan dijadikan bahan ledekan oleh orang-orang yang ada di sekitar muslimin. Orang Yahudi meledek, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah juga menganggap Nabi Muhammad kangen sama keluarganya di Mekah sehingga menghadap. Tapi sebetulnya menghadap ke Masjidil Haram adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, wa innahu lal haqqu mir rabbika. Allah Ta'ala menggunakan 2 kali penekanan. Wa innahu, dan sesungguhnya, ya, penghadapan terhadap kiblat itu lal haqqu, ya, setelah sesungguhnya inna, kemudian la itu taukid yang kedua. Jadi penekanannya 2 kali. Wa innahu lal haqqu mir rabbika, dan itu adalah kebaikan, kebenaran dari Tuhanmu. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjaga kamu, merawat kamu, memberikan hidayah kepada kamu, menyelamatkan kamu. Min rabbika,
maka ketika ini perintah dari Allah untuk menghadap Masjidil Haram, maka ikutilah, pastinya itu ada kebaikan dan kebenaran dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Bagaimana sikap kita ketika Allah taala memerintahkan kepada kita? Bagaimana respon kita? Bagaimana keyakinan dan kepercayaan kita terhadap perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita langsung meyakini? Apakah kita masih mempertanyakan? Apakah kita tidak menjadikan itu kepercayaan bahwasanya ini adalah kebenaran? Kalau temanya ibadah pun kadang kita masih mempertanyakan apakah ini betul-betul baik atau tidak. Ketika ada hadis, ketika ada ibadah-ibadah yang diperintahkan, ada amal-amal soleh yang dicontohkan oleh Nabi, lalu kadang kita masih mempertanyakan, ini kayaknya nggak cocok zaman ini. Ini kayaknya nggak pas. Ini kayaknya sulit. Ini kayaknya berat. Itu kan zaman Nabi, sekarang beda. Padahal kita tahu bahwasanya wahyu Al-Quran adalah mukjizat yang mana menjadi panduan dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Berarti apa yang menjadi syariat itu sholah, itu baik, itu bisa digunakan dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Kalau kita mengatakan itu zaman Nabi sekarang berbeda, ya berarti Al-Quran hanya berhenti di zaman Nabi. Dan kita menganggap Al-Quran tidak cocok di zaman ini. Ya, kalau sekarang kita mendapati banyak keadaan kita yang tidak stabil, keadaan kita yang tidak pernah tegak keadilan, banyak kezaliman, artinya kita sedang jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terbukti di zaman dahulu bagaimana muslimin dipimpin oleh pemerintahan yang menggunakan wahyu sehingga keadilan tegak, ya. Meskipun pemimpinnya ada yang zalim mungkin. Pemimpinnya mungkin ada yang zalim, ada yang keras. Tapi ketika pemerintahannya menggunakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala berikan keberkahan, Allah taala berikan keadilan. Ya Allah taala berikan ketentraman di sana. Maka kita harus pahami, kita harus yakin, ya Allah Ta'ala itu tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kita lakukan. Kita yakin bahwasanya kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita masih mempertanyakan dan ada keraguan sedikit, paling tidak kita mempunyai kualitas husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk yakin 100%. Tapi kadang manusia itu ada rasa hati masih ragu sedikit. Apa benar ini? Apa ini betul-betul baik? Paling tidak kita letakkan hati kita pada tingkatan husnudzon kepada Allah. Kita dahulukan apa yang diinginkan oleh Allah daripada kita mendahulukan apa yang menjadi nafsu kita. Kita yakin itu insya Allah Allah Ta'ala tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian ikhwan, Allah Ta'ala mengatakan di ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala mengatakan lagi kedua kalinya. Artinya ini Allah Ta'ala sedang meyakinkan dan menekankan. Karena dalam kaidah kalau disebutkan dua kali itu, yang kedua ya bukan suatu yang baru, tapi bisa jadi adalah penekanan dari yang pertama. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, ini berarti benar-benar kalau kamu keluar kiblat kamu adalah Masjidil Haram. Ya, kiblat kamu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sekarang gambarkan ya ikhwan, jamaah, kalau kita gambarkan tentang soal kiblat, ya, kita sudah selesai itu, karena kita nggak pernah mengkiblati Masjidil Aqsa, nggak pernah. Kita sudah dari lahir ngadepnya Masjidil Haram, ya, sudah jadi mudah bagi kita. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita lihat bagaimana dulu kaum muslimin yang sudah terbiasa adatnya untuk menghadap Masjidil Aqsa,
kemudian mendadak diganti oleh Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Merubah dari adat yang dilakukan menjadi kebiasaan, kemudian harus tunduk dan mengikuti apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang sampai sekarang kita sulit melakukan kebiasaan adat-adat kita. Dan setiap kaum, setiap suku, setiap daerah pasti punya adat masing-masing. Tapi ketika adat itu bertabrakan dengan syariat Islam, disitulah di mana letak kita. Mau kita posisikan di mana diri kita? Apakah kita melanjutkan dengan fanatik kita terhadap adat itu, dengan dalih nggak enak sama yang lain, dengan dalih ini adalah kebiasaan yang rutinitas yang tidak bisa dirubah, atau kita lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita perlu yakini yang benar adalah yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan ketika kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, kemenangan akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang mengikuti Allah. Tapi kalau orang yang mengikuti adatnya, mengikuti keadaan ya, kebiasaannya, ya, dia nggak akan pernah mendapatkan kemenangan apapun. Ya, kecuali fanatik buta. Taib ikhwan, maka di sini Allah Taala mengatakan 2 kali. Ini ya ketika kamu keluar, kamu menghadap ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan ketika kamu dimanapun, fawallu wujuhakum syatrah. Ya, ketika kamu di luar itu, ya, kalau tadi kan kharajta wahai Muhammad, kalau kamu keluar dari Masjidil Haram, kamu menghadap Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, kalau kamu lebih luas lagi, tidak hanya Nabi, tapi semua muslimin. Ketika kamu lebih luas dimanapun kamu berada di muka bumi ini, fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah kalian, syatrah, ke arah. Ya, di sini Allah Ta'ala enggak menggunakan kalimat langsung Ka'bah, tapi arah Ka'bah. Ya, kalau ada umat-umat terdahulu, ada apa namanya, nenek moyang kita mungkin, kemana ngadepnya? Ngadepnya ke barat. Kalau seumpama barat yang dianggap itu tidak tepat kepada Ka'bah, kalau diukur dengan zaman sekarang, maka sesungguhnya itu sudah betul. Karena apa? Karena yang dimaksud adalah arah. Dibanding Mekah dengan Indonesia, ya, arahnya kan Indonesia kalau ke Mekah kan agak ke barat, ya. Maka itu sudah betul. Karena arahnya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah. Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun. Ya. Supaya apa? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Maka supaya manusia itu tidak menentang, tidak membuat alasan lagi, sebagaimana Yahudi membuat alasan terhadap Nabi karena Nabi berpindah kiblatnya. Kemudian tidak seperti kafir Quraisy yang mengolok-olok Nabi karena Nabi kembali kepada Masjidil Haram. Kecuali illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim, ya, yang membuat alasan-alasan itu, maka tinggalkan saja. Ya, orang yang ngeyel terhadap fanatismenya, ngeyel terhadap adatnya, ngeyel terhadap apa yang menjadi kepercayaan setempatnya, tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang yang zalim. Ya, itu hujah-hujah kezaliman yang mereka lakukan. Maka terhadap itu fala takhshawhum, jangan pernah takut terhadap itu. Wakhshawni, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi akidah bahwasanya yang paling kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Taala mengatakan fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut kepada mereka, enggak enak, sungkan, takut, ya, takut dicaci, takut, ya. Fala takhshawhum, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena kita tahu bahwasanya kebenaran ada pada syariat Allah Subhanahu wa taala, ada pada caranya Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik, itu adalah kebenaran dari Allah. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan aku akan sempurnakan nikmatku terhadap kalian.
ya. Kalau kita takut sama Allah, kita mau mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan utimma ni'mati, akan aku lengkapi nikmat-nikmat itu gitu. Kita tahu ayat yang terakhir dalam wahyu Allah, Allah taala katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu kan ayat terakhir setelah wahyu perintah-perintah syariat itu Allah taala turunkan. Kemudian para sahabat mengikutinya. Kemudian ketika di haji wada itu berapa ratus ribu orang yang mengikuti haji wadanya Nabi. Maka ketika mereka mengikuti jalan Nabi dengan kemenangan, Allah Ta'ala akan sempurnakan lagi kenikmatan itu. Kadang kita nikmat gak kunjung kita dapatkan karena kita gak memulai untuk mengikuti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak takut, gak mengikuti gitu. Wali utimma ni'mati, kalau kita takut sama Allah, Allah Ta'ala akan menambah, menyempurnakan kenikmatan yang kita sudah rasakan nikmat itu, Allah Ta'ala sempurnakan lagi. Wali utimma ni'mati, ya, nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu akan disempurnakan untuk kalian semuanya. Wala'allakum tahtadun. Ini, kalau nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah disempurnakan, maka la'allakum tahtadun, maka kita akan dekat sekali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semakin lengkap nikmatnya, akan semakin kuat hidayah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fungsikan nikmat-nikmat Allah untuk kita syukuri. Ini nikmat, contoh nikmatan. Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kalau tidak kita gunakan maka kita dungu. Apa dua nikmat itu? Yaitu nikmatus sehah salah satunya, dan nikmat waktu luang. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita gunakan. Kalau kita gunakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan itu, ketika kita sehat dan kita punya waktu luang, kita syukuri dengan ketaatan, maka hidayah itu akan semakin dalam kita mendapatinya. Dan hidayah itu ada dua, Pak. Hidayah itu ada namanya hidayatul irsyad dan ada namanya hidayatul taufik. Ya. Hidayatul irsyad itu apa? Hidayah petunjuk dari Allah berupa ilmu. Hidayatul ilmiah. Ya, kita belajar, kita baca Quran, kita mengetahui artinya, dengar kajian, itu kita dapat ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu umum tapi yang berbuah kebaikan. Ya, kebaikan itu sumbernya dari syariat. Maka itu adalah hidayatul ilm, ya, hidayatul irsyad. Kita berarti dapat hidayah ilmu. Tapi apakah kita berhenti di hidayatul ilm, tidak masuk kepada hidayah taufik, ini jadi permasalahan juga. Apa hidayah taufik itu? Taufik itu adalah ketika kita mampu menjalankan, mengamalkan ilmu yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Jadi hidayatul amal. Tadi hidayah mendapatkan ilmu, yang kedua hidayah bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Itu akan hidayah sempurna ketika kita bisa melakukan itu. Orang Yahudi mendapatkan ilmu tapi mereka tidak mengerjakan. Padahal mereka mampu untuk mengerjakan itu tapi mereka enggak mengerjakan. Ketika kita mampu untuk mengerjakan dan kita tidak mengerjakan, ya kita berarti tidak mengamalkan. Tapi kalau kita mendapatkan ilmu, kemudian kita belum mampu mengerjakannya, belum mampu karena darurat, mungkin keadaan, ya sehingga jatuh. Allah Ta'ala mengatakan wattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Gitu ya. Karena ada orang yang takut untuk belajar karena takut tidak bisa mengamalkan. Ya, nanti masalah amal setelah kita ilmui dulu. Kita ilmui, kita pelajari, kemudian apa yang menjadi kemampuan kita kerjakan. Kalau kita nggak mampu, ya kita kerjakan semampu kita. Dan untuk berusaha untuk bisa mengerjakan ilmu yang kita pelajari. Gitu ya. Jadi ikhwan, ketika kita mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semestinya nikmat itu kita syukuri, kita jalankan, ya, kita aplikasikan bentuk kesyukuran terhadap nikmat itu dengan menjalankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Hidayahnya apa? Belajar, hidayah mendapatkan ilmu, hidayah membaca Al-Quran kemudian mengkaji dan mentadaburinya. Hidayah ya artinya mengkaji. Kemudian yang kedua mengamalkan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi itu memanfaatkan nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan mempelajari ilmunya dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Itu adalah bentuk syukur terhadap nikmat. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kemudian Allah Taala mengatakan ini bentuk setelah salah satu kesempurnaan yang Allah Taala kenikmatan yang telah Allah Taala sempurnakan. Sebetulnya Allah Taala sebelumnya telah berikan kenikmatan muslimin diberikan kiblat sendiri, kemudian muslimin diberikan nikmat-nikmat yang lain. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Ta'ala lengkapi adalah ketika Allah Ta'ala kirimkan utusannya kepada umat ini. Kama arsalna fikum rasulah. Sulit Pak. Itu sebetulnya nikmat besar kita ketika kita dihadirkan oleh Allah utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Bayangkan ketika kita ingin hidup, kemudian Allah Ta'ala berikan panduannya Al-Quran langsung tanpa ada pengajarnya, tanpa ada contohnya, tanpa ada penjelasnya dari Rasulullah SAW. Kita akan kesulitan dan kita akan kebingungan untuk mengartikan bagaimana apa yang dimaksud dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita saja sekarang dicontohkan, kadang kita merasa berat dengan contoh itu, apalagi tidak dicontohkan. Mungkin kita yakin dan kita merasa mustahil untuk bisa dikerjakan dari perintah-perintah itu. Tapi ketika ada contohnya, kita belajar sirah, akhirnya kita punya motivasi, ternyata mereka saja bisa, mereka saja telah mencontohkan. Berarti kita juga harus paling tidak berupaya untuk bisa untuk mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Itu ya. Maka ini nikmat yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, kama arsalna, sebagaimana yang telah kita utus kepada kalian, fikum, di antara kalian, ya. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, fikum, dari kalangan kamu, ya, dari kalangan manusia. Ya, Nabi Muhammad manusia. Artinya apa yang dilakukan Nabi Muhammad sama seperti kita. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad tidur, sama seperti kita. Tapi Nabi Muhammad juga melakukan ibadah-ibadah yang semestinya juga kita bisa contoh ibadah itu. Nabi Allah Ta'ala mengatakan, innama, ya, dalam firman Allah, Nabi itu innama ana basyarun mithlukum yuha. Ya, Nabi Muhammad itu manusia, bashar. Bashar itu kulit, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu berkulit sama seperti manusia. Diciptakannya juga dari tanah, sama. Basyarun mithlukum, punya ayah dan punya ibu, sama seperti manusia. Basyarun mithlukum yuha, tapi bedanya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama arsalna fikum rasulan, ya, utusan, minkum, dari kalian, ya, fikum, untuk kalian, rasulan, seorang utusan, minkum, dari kalian, manusia, yang mana tugasnya yatlu alaikum. Nah, ini kenikmatan selanjutnya. Tadi kenikmatan dikirim rasul, kemudian kenikmatan kedua adalah rasulnya dari manusia. Ya, berarti sama dengan manusia. Kemudian yang ketiga, yatlu alaikum, dan rasul itu membacakan kepada kalian. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan itu dibacakan oleh rasul. Diajarkan cara membacanya, diajarkan cara mempelajarinya, mentadaburinya, caranya bergaul dengan Al-Quran, itu Allah Ta'ala ajarkan. Ya, Rasul ajarkan. Yatlu alaikum, dibacakan. Yatlu alaikum ayatina, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kebesaran itu. Wa yuzakkikum. Nabi tidak hanya membacakan,
setelah Nabi bacakan kepada kalian, diajarkan, kemudian Nabi yuzakikum, membersihkan hati kalian. Ya, yang tadinya belum pernah mendengarkan Al-Quran, yang tadinya sesat jadi baik. Jadi yang tadinya sesat jadi baik, yang tadinya bodoh jadi pinter, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Gitu ya. Yuzakikum, yang tadinya sombong jadi rendah hati, yang tadinya berbohong kemudian jadi jujur, yang tadinya nggak baik jadi baik. Yuzakikum, membersihkan hati kalian. Wa yu'allimukumul kitab. Ya, tidak membacakan, tidak hanya membersihkan. Sebetulnya Quran ketika dibacakan kepada kita, paling tidak kita telah bisa dibersihkan hati kita terhadap itu. Ya, karena al-mu'min itu innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, kalau dibacakan ayat Quran, sebetulnya hati itu bisa bergetar, terbersihkan dengan bacaan Al-Quran. Wa yu'allimukumul kitab, dan Allah dan Rasul itu mengajarkan kepada kamu, yaitu ilmu kitab, bagaimana Al-Quran, hukumnya, akidahnya, ya, bagaimana makna dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, itu Rasul ajarkan dalam Alkitab. Wal hikmah, hikmah itu makna yang lain adalah sunnah, hadis Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kalian Al-Quran, dan Rasulullah juga mengajarkan hadis. Dan hadis itu adalah penerapan dari Al-Quran. Berarti hikmah. Hikmah itu kan ketika kita mendapatkan ilmu, itu namanya ilmu. Tapi ketika kita mengeluarkan ilmu itu, mengajarkan itu menjadi hikmah. Ya kan, kita belajar wa'allam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Manusia itu diajarkan dengan qalam. Allama itu mengajarkan dengan ilmu. Wa 'allamal adamal asma. Allah Ta'ala mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Manusia itu mendapatkan ilmu. Tapi ketika mengeluarkan ilmu itu, maka sebetulnya bukan ilmu yang letterlek yang dikeluarkan yang untuk diajarkan, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, yang diajari, yang dikeluarkan itu adalah hikmah, kebijaksanaan kita dalam menyampaikan ilmu. Coba kita lihat hadis Nabi SAW. Nabi itu mengajarkan ilmu kadangkala di dalam masjid, kadangkala dalam satu kondisi. Tapi kadangkala banyak juga kajian-kajian atau hadis-hadis tentang sebuah ilmu yang itu tidak di masjid. Kadang di jalan, kadang di rumah Nabi. Kemudian sahabat datang menanyakan sebuah ilmu, kemudian Nabi ajarkan. Kadang Nabi melihat seseorang tanpa bertanya, Nabi ingatkan terhadap kebaikan. Kadang Nabi membonceng keluarganya, keponakannya, sepupunya Nabi gonceng, atau sahabat yang lain Nabi gonceng, kemudian Nabi ajarkan sebuah ilmu. Ini. Kadang kita ingin mengajarkan seseorang ilmu, kemudian orang itu tidak bisa menerima, bukan karena ilmu yang kita ajarkan salah, bukan niat kita yang salah, tapi metode cara ngajar kita yang salah. Bisa jadi orang itu belum siap, orang itu nggak siap kita ajarkan, kemudian kita sampaikan di tempat yang kurang tepat. Gitu. Tapi Nabi tidak, Nabi memberikan pengajaran ya, ketika orang itu dilihat siap. Makanya dalam makna-makna dalam hadis-hadis tentang ayu islamil khair, ya, Islam apa yang baik, terus ayu amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah, itu beragam. Kadang yang ini lebih dulu, kadang yang ini lebih dulu. Karena Nabi sedang melihat yang bertanya itu bagaimana, posisi apa yang dia lebih butuhkan. Mungkin sholatnya sudah baik, bakti sama orang tuanya sudah baik, maka yang Nabi unggulkan adalah jihad fisabilillah. Mungkin orang ini sholatnya belum, maka Nabi dahulukan sholatnya. Jadi beragam melihat keadaan orang. Maka itu adalah al-hikmah. Nabi ajarkan itu. Nabi ajarkan kita ilmu dalam Al-Quran, dan Nabi juga ajarkan metodenya dalam mengajarkan itu. Gitu ya? Maka kalau guru paling
paling tepat kalau kita juga belajar bagaimana metode Nabi mengajarkan. Itu betul-betul terasa dan itu betul-betul berefek betul pada anak didik kita. Kadang anak didik kita ketika di kelas itu kadang mereka siap mendengarkan. Kadang mereka mungkin kelelahan semalam entah kenapa ya, kecapean atau jadi ketika di kelas ketiduran sehingga dia nggak dapat ilmu yang banyak di kelas. Maka sebetulnya belajar tidak hanya di kelas, secara formal di kelas, tapi kita bisa belajar di luar kelas. Mungkin setelah selesai sekolah, kemudian sama gurunya jalan bersama, mungkin anak didiknya diajak keluar ya, sambil jalan kemudian sambil diajarkan ilmu, atau ketemu di jalan kemudian diajarkan, maka itu lebih berbekas. Ya, itu lebih karena orang menerima ilmu itu juga beragam keadaan mereka dan beragam juga kesiapan mereka ketika mendapatkan ilmu tersebut. Hadis Nabi jelas bermacam-macam. Kalau kita pengen satu buku yang membahas itu semuanya, ada kitab namanya Ar-Rasul Al-Muallim. Bagaimana Nabi menjadi muallim. Itu metodenya bermacam-macam. Wa yu'allimukum al-kitab wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan al-kitab dan Nabi mengajarkan hikmah, kebijaksanaan dalam mengajar. Wa yu'allimukum, dan Nabi juga mengajarkan ma lam takunu ta'lamun, ya. Mengajarkan malam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Kalimat ini kalimat menarik kalau kita perlu tadaburi, kawan. Kalimat malam takunu ta'lamun. Ta'lamun itu kan fi'lul mudhari'. Artinya yang kamu belum ketahui. Sekarang. Ya, fi'lul mudhari' itu kan sekarang. Kata kerja sekarang yang kamu belum tahu sekarang. Ini menandakan bahwasanya pertama wahyu, perlu ya kita yakini bahwasanya wahyu itu kan cocok, dan wahyu itu berfungsi dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Maka sebetulnya ilmu wahyu itu juga bisa mengeluarkan ilmu-ilmu yang lain, dan di segala zaman sampai akhir zaman akan mengeluarkan ilmu-ilmu baru terhadap manusia yang mereka belum ketahui. Yang penting dasar utamanya adalah wahyu. Kalau nggak percaya, ini sering saya sampaikan. Coba cari, ternyata semua penemuan kebaikan-kebaikan itu semuanya muslimin sebetulnya. Terbesarnya adalah muslimin. Dan orang-orang barat itu kebanyakan hanya fotokopi saja. Banyak kitab. Salah satunya Ibnu Sina punya kitab namanya Al-Qanun. Itu membahas, bayangkan ya, Ibnu Sina itu bukan orang kemarin, tapi sudah lama. Itu pernah membuat gambar, terus menunjukkan mana retina, mana pokoknya tentang mata itu semuanya beliau tahu. Itu sudah beliau kaji sudah ratusan tahun yang lalu. Kitabnya namanya Al-Qanun. Sekarang kalau kira-kira dihubungkan, ada kamera mereknya Canon. Itu bisa jadi kamera itu duplikat dari temuan Ibnu Sina tentang Al-Qanun soal mata itu. Karena kalimat Qanun sama Canon nggak jauh beda. Berarti Canon yang sekarang kita anggap itu dari barat, ternyata barat sendiri mencuri dari ilmuwan muslim. Mesin ketik itu muslimin juga penemunya. Tentang bintang-bintang, ras-ras, astronomi itu semuanya muslim. Kita bukan membahas, tidak menyampingkan ibadah itu, mereka sudah Masya Allah, Quran pasti Quran sudah selesai. Ibadah mereka juga jalani itu. Tapi mereka juga nggak lupa tentang peradaban kemajuan muslimin di dunia ini. Tentang teknologi mereka handal terhadap itu, karena mereka wahyunya selesai,
ya ilmu syariatnya mereka selesai, sudah melampaui dari itu. Sehingga Allah Ta'ala ajarkan ilmu-ilmu yang malam takunu ta'lamun, yang kamu belum tahu Allah Ta'ala keluarkan lagi. Karena kecerdasan mereka terhadap itu semuanya. Kalau kita nggak pernah selesai terhadap Al-Quran, nggak pernah selesai terhadap ilmu-ilmu syariat, kita masih berkutat sana dalam permasalahan, ya kita nggak akan mendapatkan ilmu baru dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi luar biasa, ini peradaban muslimin, dan ini kegemilangan muslimin yang pernah muslimin wariskan terhadap ya peradaban di bumi ini. Tapi kita tunggu azan dulu. Barakallahu fikum. Ini menara masih ada. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada kitab namanya 1001 Invention. Ini tentang peninggalan muslim. Kamera obscura itu penemunya Ibnu Haytham. Keran yang kita pakai itu penemunya Muslimin Al-Jazari. Rubik yang dimainkan anak-anak itu penemunya Muslimin. Karena Rubik itu dari bahasa Arab. Rubuk itu artinya segi 4. Jadi Rubik. Ini yang standar-standar, yang dasar-dasar. Banyak lagi sebetulnya. Artinya sebetulnya menjadi motivasi kita dalam dunia pendidikan, apalagi bahwasanya muslimin pernah mencapai di tingkat hebatnya gitu. Sampai mereka bisa mengeluarkan segala ilmuwan, segala kebaikan. Yang mana kadang sekarang muslimin harus pergi ke barat untuk belajar ilmuwan, padahal mereka sendiri mencuri dari warisan muslimin. Yang mana muslimin dahulu sumbernya satu, Al-Quran. Yang
saya maksudkan artinya sebetulnya kita dari Al-Quran itu tidak hanya betul ya, kita dapat akidah yang kuat, kita dapat keyakinan terhadap Allah, kita dapat ibadah, kita dapat nilai sejarah, nilai pembersihan hati. Tapi paling tidak juga dari Al-Quran itu sebetulnya kita dapat menyumbang segala kebaikan untuk kebaikan muslimin di dunia ini. Ya, kalau ada keran kan akhirnya muslimin sekarang mudah untuk wudu gitu ya. Kalau dulu wudu harus pakai nampan, ya, pakai tempat yang di bawah yang bisa jadi kena najis terciprat. Tapi akhirnya muslimin berpikir bagaimana air itu bisa teralirkan dari atas yang mana airnya enggak sampai terkena najis sehingga dikeluarkan juga ada keran. Bermacam-macam lah. Itu sebenarnya inovasi-inovasi yang mana niatnya adalah mempermudah manusia untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya ikhwan, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terakhir Allah taala mengatakan fadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah, maka ingatlah kepada aku, maka aku ingat kepada kamu. Kalau kita ingat sama Allah, Allah Ta'ala ingat kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah. Dan wala takfurun, jangan sampai kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin itu saja, insyaAllah selebihnya kita sampaikan ya, dan kita kaji bersama di pertemuan selanjutnya. Astaghfirullahaladzim, minta maaf kurang lebihnya. Semoga ini bermanfaat. Semoga meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ilmu yang telah Allah taala berikan. Apabila ada kebaikan datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Astaghfirullahaladzim, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.